Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ayat renungan untuk kita sebelum memulai setiap kegiatan dan aktivitas kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus-Nya menuntun kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan Allah kami, yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh merasakan nafas kehidupan yang begitu berharga. Kami boleh merasakan sukacita. Kami boleh merasakan kesehatan dalam tubuh kami, dan sukacita kami akan bertambah karena kami juga akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk mengajari hati dan pikiran kami agar kami memahami apa yang hendak ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami masing-masing. Tuhan, ajari hamba-Mu, berikan hikmat daripada Engkau supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan hari ini yang menyapa kita itu tertulis dari kitab Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-17, beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam dua bahasa. Alai anggo habisuhon nasian gicangi, sadok nabot tordoi, olo maredame, labok, panggului, gok asini roha dohot parbue hadengganon, dausian hagangguon nang pangisahion. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah roh yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ayat ini merupakan jawaban yang tajam yang disampaikan oleh Yakobus untuk melawan hikmat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, sebenarnya dalam kehidupan kita ada dua hikmat yang sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Hikmat yang datangnya dari atas dan hikmat yang datangnya dari tengah-tengah dunia ini. Kedua hikmat ini akan selalu berlawanan dan saling menunjukkan kekuatan untuk menguasai kehidupan manusia. Tetapi dua hikmat ini pun memiliki sifat yang berbeda. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini merupakan jawaban tajam daripada Yakobus terhadap hikmat duniawi yang penuh dengan iri dan dengki. Hikmat yang penuh dengan ambisi pribadi dan yang dapat menimbulkan kekacauan, yang tidak terlalu menyukai kesatuan dan persatuan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat ayat 14 sampai ayat 16, ini sangat krusial dan menegaskan tentang hikmat sejati itu bukan berbicara soal kepintaran kita. Hikmat yang sejati itu sedang tidak berbicara mengenai status kita yang lebih tinggi daripada saudara dan saudari kita. Melainkan hikmat yang sejati adalah tentang karakter kita yang bisa meneladani karakter Allah. Karakter Allah yang baik yang turun kepada kita masing-masing
melalui ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Tuhan. Dan itu harus nyata di tengah-tengah kehidupan kita melalui tindakan yang aktif dan bukan tindakan yang pasif. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, nats ini ditulis oleh Yakobus, seorang pemimpin gereja Yerusalem, dan ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang pada saat itu berlomba-lomba untuk memiliki hikmat duniawi. Berlomba-lomba memiliki hikmat duniawi yang mana pada saat itu mereka menunjukkan rasa kecemburuan, rasa iri hati yang tinggi terhadap sesamanya. Mereka berlomba-lomba menjadi seorang guru yang paham akan debat kata-kata, seorang guru yang paham mengenai agama tetapi yang tidak bisa melakukan nilai-nilai rohani melalui ajaran agama tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hikmat yang mereka pakai di tengah-tengah dunia ini adalah kepintaran untuk menjatuhkan. Kepintaran untuk menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih hebat daripada saudara-saudarinya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat kata murni di sini, pada ayat ini ada dikatakan bahwa hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ketika kita diarahkan kepada kata murni, maka ini sedang merujuk kepada pemahaman bersih dan tanpa pamrih. Ini juga merujuk kepada bersih daripada kepura-puraan. Ini juga merujuk kepada bersih daripada niat tersembunyi. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, biarlah kebaikan itu terjadi dengan tulus dan niat hati yang baik, tanpa kepura-puraan, tanpa ada rasa pamrih, dan tanpa ada niat tersembunyi dari tindakan yang baik yang hendak ingin kita lakukan. Lalu ada kata pendamai. Bapak Ibu yang terkasih, sikap seorang pendamai itu adalah sikap yang aktif, bukan sikap yang pasif. Dia harus aktif melalui aksi dan tindakan yang ia lakukan di tengah-tengah kehidupan. Dia bisa meredakan emosi atau kemarahan seseorang, dan ia sangat mencintai kesatuan di tengah-tengah persekutuan, secara khusus di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dia bisa memahami mana yang bisa meredakan perselisihan dan mana yang bisa membesarkan perselisihan. Dia juga bisa memulihkan, atau dalam bahasa Batak, pauliulihon, setiap hubungan yang sudah rusak. Memulihkan berarti menata kembali, memperbaiki kembali apa yang sudah kacau. Ahanaung sursar boi muse di pauliuli asa une jaladenggan ditatap halak amanginang. Yang berikutnya, peramah. Bapak Ibu yang terkasih, kata peramah ini merupakan kekuatan yang bisa dikendalikan. Ini adalah kekuatan yang bisa mengendalikan setiap emosional pribadi kita. Ketika kita bisa mengendalikannya, maka kita bisa memahami bagaimana cara kita menanggapi orang-orang, apakah dengan senyum atau dengan emosi. Itu adalah sikap peramah. Untuk itu, untuk melakukan ini sangat sulit Bapak Ibu yang terkasih. Itu sebabnya kita membutuhkan hikmat yang datangnya dari atas. Dan hikmat itulah yang bisa untuk meluruskan jalan kita menghidupi kata ramah tadi. Tentang bagaimana cara kita merespon orang lain, itu merupakan tindakan ramah. Apakah kita emosi atau tidak? Ketika kita bisa senyum dalam menghadapi situasi yang cukup sulit, dalam menghadapi rekan-rekan kita yang selalu membuat kita jengkel, maka itu adalah tindakan ramah. Kemudian yang berikutnya, penurut. Bapak Ibu yang terkasih, penurut ini itu menunjukkan sebuah tindakan keterbukaan kita dalam menerima nasihat. Banyak saat ini orang-orang yang sangat membenci nasihat. Banyak saat ini orang-orang yang merasa bahwa nasihat itu hanya untuk menjustifikasi atau menghakimi kita. Sementara nasihat itu sebenarnya adalah wujud tindakan kasih
dari seseorang yang disampaikan kepada kita untuk memperbaiki tingkah laku dan ujar kita. Maka jangan pernah membenci nasihat, jangan pernah menolak nasihat, karena nasihat itu adalah bentuk kasih dan cinta yang ingin disampaikan orang-orang kepada kita agar kita memiliki perubahan dan kita memiliki pertumbuhan iman yang lebih baik lagi. Dalam menyampaikan nasihat pun harus penuh dengan hikmat daripada Tuhan, harus didorong oleh ketulusan untuk merubah sikap seseorang untuk lebih baik lagi daripada sikap sebelumnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, penuh dengan belas kasih dan berbuah baik. Belas kasih yang dimaksud di sini tidak sekedar tentang mengerti suatu kebenaran, tetapi dia bergerak untuk menolong. Dia mau memberikan tangannya untuk menolong dan menarik saudara-saudarinya dari kesusahan. Dia mau merangkul, dan itu adalah buah yang baik yang dikatakan di dalam firman ini. Tidak memihak, tidak memandang wajah, tidak melihat status. Kebaikan itu harus terrealisasi, harus nyata. Ikopatardo akka ulaun nadenggani tapatupa tu akka dongatta, seperti Kristus yang mau adil, yang tidak melihat rupa tetapi melihat hati untuk memberikan kebaikan kepada kita masing-masing. Sekarang kembali ke kita. Apakah kita mau merespon kebaikan Kristus itu atas apa yang telah Ia berikan kepada kita, dengan kita dipanggil untuk memberikan kebaikan itu juga kepada saudara-saudari kita. Kemudian tidak munafik, manang di hata bata di dokdang gabe halak namar pangatsi. Apa yang keluar dari mulut sejalan dengan apa yang ia lakukan. Itu adalah hikmat yang berasal dari atas. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, hikmat yang sejati itu adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha dan bukan hasil prestasi kita sendiri. Bukan karena hasil dari banyaknya kita belajar, bukan karena hasil dari banyaknya pengalaman kehidupan kita, tetapi hikmat yang sejati yang merupakan anugerah Allah itu kita terima dari atas dengan hati yang mau tunduk kepada firman Allah, dengan hati yang mau tunduk dengan apa yang ingin Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita bisa menerapkannya kepada orang lain. Kita diarahkan untuk menjadi saluran hikmat yang berasal dari Allah untuk memberikannya juga kepada saudara-saudari kita. Firman Tuhan mengajari kita hari ini, dan Roh Kudus Allah lah yang memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu, secara khusus firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajari kami Tuhan agar kami hidup di dalam hikmat yang berasal daripada Engkau, yang merupakan anugerah terbaik yang boleh kami terima dalam ketundukan hati kami. Ajari kami untuk mampu juga menjadi saluran berkat yang mau menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Ajari kami Tuhan supaya kami tidak terlelap oleh hikmat dunia ini yang haus akan kekuasaan, yang haus akan status yang tinggi, yang haus akan pembenaran-pembenaran terhadap diri sendiri. Jauhkan kami dari hal-hal yang demikian. Kuatkan kami agar kami tahan godaan dan bisa menghidupi hikmat yang dari atas yang merupakan anugerah Allah. Karena itulah yang ingin Allah berikan kepada kami, sebagaimana Allah yang sudah mau lebih dahulu merendah untuk mengajari kami akan arti hikmat yang sejati itu. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk mampu menerapkannya di tengah-tengah kehidupan kami, baik suka dan duka yang akan kami hadapi di hari-hari mendatang. Ampuni dosa pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.